Lah kalau nggak ada tujuannya piye? Mau melaksanain langkah-langkah pembelajarannya piye gitu kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah pernah. Nah, RPP itu biasanya memang digunakan kalau itu untuk area akademik, ya akademik. Tapi yang non akademik namanya juga RPP sama, tapi RPPH. Ya, agak beda nih, ada agak beda. Nah, bedanya di mana? Sebenarnya sih sama saja. Hanya saja yang LPP ini bisa digunakan untuk berapa kali JP gitu. Misalnya satu tujuan pembelajaran itu dalam satu kompetensi dasar itu biasanya ada 2 indikator. Nah, bisa dicapai dengan berapa lama? Ada yang menggunakan 2 kali JP. Satu JP itu kalau untuk SD itu 30 menit. SMP 35 menit dan SMA 40 menit. Biasanya begitu ya. Nah, terlepas mau formatnya kayak apa, itu sih bebas. Kalau saya tidak terpaku pada format kalau buat saya. Mengapa? Karena format setiap sekolah itu beda-beda. Mau kayak gimana formatnya nggak apa-apa, gitu ya. Mau pakai kotak-kotak, mau pakai narasi, pokoknya apa aja boleh. Boleh. Yang penting komponennya harus ada. Ada yang jadi prompternya Mbak Sekti nggak ya? Mbak Sekti ini bisa, siapa yang biasanya bantu? Hasil, Bu. Oke, oke. Bisa bantu ya Mbak? Bisa, Ibu. Minta tolong ya Sil. Jadi yang paling penting komponennya. Ada, tadi saya ulangi ya komponennya. Ada materi pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ya, kemudian ada bahan ajar, ya, materi, tujuan, bahan ajar, media, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, setelah lembar kerja peserta didik itu ada yang namanya instrumen evaluasinya. Evaluasi pengetahuan, evaluasi keterampilan, ada evaluasi sikap dan yang lain-lain. Terus kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya, dan kemudian yang paling penting ada waktunya. Jadi karena kan harus timeable, artinya bisa terjangkau waktunya ya. Nah, ini saya contohkan, kita lihat ya contoh-contoh PPI punya saya. Ya, contoh-contohnya. Kita coba mulai dengan English ya, bahasa Inggris, IP. Kelihatan? Kelihatan. Oke, saya lupa namanya ini. Harus saya hapus, maaf. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini bukan akademikal. Ini lebih kepada non akademik sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi pra-akademik. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kemampuan kognitif, komunikasi, personal dan sosial dengan siswa dengan hambatan intelektual. Ini kebetulan anaknya hambatan intelektual, tapi di sini dikatakan bahwa jenis hambatannya adalah disgrafia, gitu. Jadi ini ya menggunakan kata hambatan intelektual ini, artinya tujuan ini diambil karena berdasarkan tes intelijensinya, sekolah intelijensinya, gitu. Berdasarkan sekolah intelijensinya ternyata dia dikatakan sebagai hambatan intelektual, tapi setelah melalui proses panjang, ternyata ditemui dia bukan hambatan intelektual, karena dari segi kognitifnya ternyata intelijensinya 90 ke atas. Nah, itulah diketahui dia disgrafia, gitu ya. Nah, kemudian kemampuan saat ini tadi kan Mbak Suarningsi bilang bahwa yang pertama profil, Bu. Oh iya, profil.
ya, profil. Makanya teman-teman harus membuat instrumen assessment gitu ya. Ini saya nggak perlu ngejelasin bagaimana membuat instrumen assessment sebenarnya, karena kan teman-teman sudah ikut mata kuliah assessment ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perkembangannya sosialnya apa, kognitifnya apa. Nah, ini akademiknya apa. Di sini ada tujuan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan KI, tujuan jangka pendek atau KD, terus kemudian indikator keberhasilannya. Ya, kemudian ada materinya, kemudian ini proses pembelajarannya, kemudian ada penilaiannya. Pakai metodenya ada performance assessment dengan portofolio, instrumennya dengan checklist atau rating scale dengan rubrik, dan ini ininya instrumen assessmentnya, instrumen evaluasinya maksudnya menggunakan rating scale. Ini bentuk satu, ya contoh pertama. Tenang aja, nggak usah bingung, nanti akan saya kirim ke Google Classroom, ya supaya teman-teman nggak bingung. Oke. Kemudian ada lagi nih deskripsi terkait dengan PPI, dimulai dari kemampuan akademik, pemahaman, sosialisasi, ya. Kemudian di sini ada tingkat partisipasi karena sekolah bentuknya sekolah inklusif, jadi ada ruang sumber gitu ya penempatannya. Dia tidak menggunakan KI, tidak menggunakan KD, pokoknya yang penting tujuan jangka panjang sama menengah, gitu ya. Kemudian di situ nanti ada media, prosedur, evaluasi, dan seterusnya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat nanti. Jadi, ini kalau teman-teman lihat, formatnya beda-beda. Formatnya beda-beda. Nah, kita lihat format ketiga. Saya kecepatan nggak? Saya buru-buru soalnya dapat informasi jam 3 ada pemadaman listrik bergilir nih. Jadi takut mati lampu. Kemarin saya mati lampu juga, mati listrik ke lampu sih. Nah, ini juga di sini ada kekuatan, ada kelemahan ya. Terus kemudian contoh-contohnya. Nah, ya di sini ada dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau saya pilih sebenarnya lebih kepada mix and match. Jadi mana yang nggak ada di contoh ini di sini saya akan menggunakan ini. Kalau ini saya akan menggunakan ini gitu. Jadi tidak ke satu saja, tapi saya malah membuat format sendiri. Tapi dengan komponen yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan LPPH. Kita lihat ya, di sini hambatannya adalah perkembangan motorik, kemudian temanya, karena memang kalau di PAUD atau di SD kelas 1, 2, 3 itu menggunakan tematik, materinya, kemudian di sini kegiatannya ya, bisa dilihat. Nah, ini, kemudian ada indikator-indikator ininya, sesuai dengan hambatan yang dihadapi oleh peserta didik. Gitu. Teman-teman nanti jangan bingung ya. Jadi saya mau harus pakai yang mana nih gitu. Tadinya sih saya niatnya nggak mau nunjukin contoh, pengennya teman-teman bikin sendiri. Ya, kayak ini RPPH-nya. Jadi ada temanya, ada subtemanya, tujuan pembelajarannya, materi pembiasaan, metode, alat dan seterusnya. Ini ada waktunya di sini ada. Jadi dibagi pembukaan itu berapa menit, intinya berapa menit, kemudian penutupnya berapa menit. Ya. Kira-kira kalau saya nggak kasih contoh, teman-teman bisa nggak? Saya yakin sih teman-teman pasti bisa, karena kan contoh di Google banyak banget ya. Nih di sini ya, yang tadi KI, KD, bisa dilihat tujuan pembelajarannya. Ingat ya, tujuan pembelajaran itu disusun dengan format A, B, C, D, audience, behavior, condition, degree. Dan itu harus spesifik, harus terukur, ya. Terus kemudian bisa dicapai
ya, terus kemudian relevan dengan materi dan kemudian waktunya mencukupi. Ya. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Di sini ada medianya, ada sumber belajarnya. Biasanya pendahuluannya 10 menit. Kegiatan intinya ini tergantung. Biasanya sih hanya kalau untuk pra-akademik itu biasanya 30 menit. Biasanya 30 menit dan penutupnya 10 menit. Jadi biasanya 50 menit untuk satu tema. Nah, ini ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini contoh-contohnya, instrumennya. Ya, cukup banyak. Nah, itu. Kira-kira kalau misalnya saya minta teman-teman buat gitu program pembelajaran dengan satu kasus yang saya berikan, ya, kira-kira bisa nggak? Saya mintanya tapi perangkat ya, perangkat pembelajaran. Sanggup? Aku pada diem semua. Ini pakai polling aja kali ya, pakai polling. Ini saya lagi seneng pakai polling karena enak banget nih di WhatsApp ya dengan itu baru dengan fitur barunya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi ataupun yang lain. Maksudnya itu PPI-nya itu kayak biasa gitu Bu di Word atau perangkatnya itu maksudnya gimana Bu perangkat itu? Oke. Ya. Bentar ya. Bentar. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Berbuah manis teman-teman. Tuh di PKH mendapatkan hasil akreditasi unggul. Alhamdulillah. Berbuah manis dengan pekerjaan yang segitu banyak dan aduh luar biasa ya. Selamat buat teman-teman yang kemarin bantu Pak Bahrudin sebagai mahasiswa dalam ininya. Aduh rasanya saya mau nangis ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bentar ya, saya mau nyalahin ini dulu asik. Ya, oke. Jadi tadi pertanyaannya Swaningsih kayak gimana sih? Jadi teman-teman bikin program pembelajaran yang di dalamnya itu ada IEP, RPP atau RPPH apapun namanya itu. Intinya ada komponen di dalamnya, ada profil, kemudian ada materi, ada tujuan yang saya sebutkan tadi. Itu satu. Kemudian kan di dalam PPI itu ada media yang harus digunakan kan ya, terus kemudian ada bahan ajarnya. Nah, bahan ajar itu harus dicantumkan. Bersumber dari mana? Misalnya bahan ajarnya adalah buku paket ini, gambar poster ini, misalnya gitu ya. Itu harus dituliskan. Terus kemudian ada yang namanya media pembelajaran. Misalnya media pembelajarannya menggunakan PowerPoint, sebutkan media PowerPoint ditampilkan media PowerPoint-nya. Kalau misalnya menggunakan media konkret, maka tuliskan media bisa difoto media konkretnya. Kemudian ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, bagian dari evaluasinya. Itu sih perangkatnya yang harus teman-teman buat. Mau contoh tahun sebelumnya kah, teman-teman? Boleh Bu. Oke. Ini contohnya saya akan share agak cepat biar biar tidak di ini ya. Sebentar.
Sedang buka dulu sebentar ya. Oke, saya share dulu. Ini RPPH yang dibuat oleh kakak kelas kamu. Saya ambil contoh punyanya Cahyo. Ini TK-nya berdasarkan kasus yang saya berikan. Kemudian ada metodenya, ada ininya segala macam ya. Ini saya contohkan. Terus kemudian ini adalah ya, ini PPI-nya. Jadi dia membuat dua, ada PPI-nya dan ada RPPH-nya. Di sini ada lembar evaluasi dan lain-lain, dan ini media pembelajaran yang dia buat. Nah, ini bentuknya PowerPoint. Nah, tapi dia tidak lengkap. Tidak lengkap karena bahan ajarnya tidak dicantumkan linknya. Misalnya, saya pakai video Bu dari YouTube, boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh banget gitu ya. Tapi kemudian kalau memang video dari YouTube, linknya harus dicantumkan gitu. Jadi nggak boleh nggak dicantumkan. Gitu kira-kira. Nah, saya coba. Ini ada lagi, saya contohkan punya Najmil. Ini instrumen, ini RPP-nya, terus kemudian ini ada presentasi bahan ajar. Ini adalah LKPD, ini instrumen penilaian atau rating skill-nya, dan ini ada simulasi pembelajaran. Nah, tahun ini sebenarnya UAS-nya adalah teman-teman membuat simulasi pembelajaran. Tapi karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya meminta tugas akhirnya adalah ini aja, perangkat. Jadi simulasinya tidak harus gitu ya. Kenapa? Karena saya khawatir teman-teman waktunya nggak cukup untuk simulasi gitu. Tadinya harusnya simulasi sampai simulasi, tapi melihat waktu tidak memungkinkan. Gitu. Itu kira-kira soaling sih. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang bertanyakan? Izin tanya, untuk deadline-nya kira-kira kapan ya Bu? Oke, deadline-nya kapan ya Bu Leli ya, gitu ya. Jadi kita masih punya satu kesempatan untuk satu pertemuan lagi minggu depan, ya. Minggu depan tanggal 16. Setelah itu teman-teman libur. Kemudian saya harus memberi nilai, memasukkan nilai itu dari tanggal 20 sebentar. Sebentar. Mana ya? Saya mesti buka. Masukin nilai itu dari tanggal 28 Desember hingga 13 Januari. Gitu. Jadi ini adalah tanggal 9 ya. Tanggal 9, 2 minggu cukup, teman-teman? Insya Allah cukup Bu. Yang Natalan keganggu nggak kira-kira 2 minggu itu? Teman-teman yang Natalan ada nggak? Halo? Ada teman-teman yang Natalan kah? Di kelas B nggak ada Bu. Kelas B nggak ada. Kelas A? Saya juga nggak ada Bu. Oke. Jadi 2 minggu oke, tanggal 23 Desember. Supaya saya tenang, teman-teman tenang. Artinya ya setelah itu kan udah gitu. Nggak ada lagi gitu. Gimana? Boleh Bu di tanggal 23. Oke. Bisa ya, kasusnya nanti akan segera meluncur di Google Classroom. Nah, teman-teman, kalau di kelas B dan di kelas C itu dimulai dari menyusun instrumen, gitu ya.
Tapi di kelas A itu memang menyusun instrumen asesmennya belum sampai ke situ, karena di kelas A itu ada beberapa pertemuan yang memang saya skip waktu itu ya, karena ada akreditasi dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga untuk teman-teman yang di kelas A, teman-teman bisa membuat instrumen asesmen terlebih dahulu. Minggu depan saya akan kritisi ya untuk menentukan kemudian program pembelajaran. Tapi saya berpikir bahwa ini kan berbasis pada kasus ya, kasus yang saya berikan. Jadi saya pikir sudahlah gitu ya, paling nggak teman-teman bisa melihat kekuatan gitu ya, terus kemudian kebutuhan yang berdasarkan kasus yang saya berikan gitu. Jadi saya mau melihatnya kekuatannya di situ aja gitu ya. Jadi mohon maaf untuk kelas A, saya bukan berarti membedakan gitu ya, tapi memang waktunya ini agak beda nih, karena kelas yang lain malah justru perkembangan bahasanya belum saya berikan. Di kelas A malah perkembangan bahasanya udah saya kasih gitu. Jadi mohon maaf nih, ada perbedaan. Jadi kelas B dan yang jam 8 tuh kelas B ya? Ya, Bu. Yang kelas B dan kelas C justru asesmen sudah saya jelaskan bagaimana membuatnya dan seterusnya, tapi perkembangan bahasanya belum. Kalau di kelas A justru perkembangan bahasanya sudah saya berikan, tapi yang membuat asesmennya belum gitu. Jadi kebalik. Jadi mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Tapi paling tidak kan teman-teman sudah mendapat mata kuliah asesmen, komponen-komponennya dan yang lainnya saya yakin teman-teman sudah belajar. Terkait dengan indikator dalam membuat asesmen itu yaitu tadi menggunakan SMART tadi, specific, measurable, achievable, relevant, dan timeable. Artinya bisa terukur waktunya, bisa dikerjakan waktunya gitu. Oke. Ini Bu RT. Ini saya tuh kesel di grup di itu mulu, diingetin mulu. Ibu-ibu akhirnya udah aduh. Karena kemarin waktu lagi penggiliran mati listrik itu ternyata cukup lama banget, katanya cuma 1 jam tapi ternyata sampai 3 jam lebih gitu. Makanya ini saya nyalain AC dulu biar dingin ruangan, baru kan kalau mati ya paling enggak udah ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan Mel. Buat tugasnya berarti individu ya? Iya Mel, jadi individual Mel. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya sih penilaiannya gini, ketika saya kasih kasus nanti, saya ingin teman-teman membaca kasus itu dan menangkap poin kebutuhannya apa, gitu ya, kekuatannya apa dan kebutuhannya apa. Itu satu nilai, ya. Karena artinya kalau teman-teman sudah bisa menemukan dan membaca, maka teman-teman sudah bisa mengakses. Satu. Kemudian teman-teman membuat program pembelajaran sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan dari isi kasus tadi. Gitu. Saya mau melihat di situ. Kira-kira materinya sesuaikah, tujuan pembelajarannya sesuai atau tidak, media yang digunakan, materi yang digunakan, metode yang digunakan dan seterusnya, langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman ngajar, terus kemudian setelah teman-teman ngajar, terus kemudian teman-teman jadi guru kan, terus membaca kasus gitu ya, membaca kasus-kasus yang ada. Nah itu bayangkan gitu ya, jadi menjadi guru yang ketemu sama anak itu gitu di kasus itu. Bisa kira-kira? Insya Allah bisa, Bu. Yakinlah pasti bisa lah. Karena kan ini mudah ya, apalagi teman-teman sudah melewati banyak mata kuliah, dan yang saya pikir mata kuliah itu pasti apalagi di hampir semua mata kuliah pembelajaran ya, semua bikinnya program.
diagram, bahkan ada yang simulasi segala gitu kan. Jadi saya pikir ya inilah gitu. Jadi dianalisis itu kasusnya, dibaca dengan betul, dia sebenarnya hambatannya di mana, ya? Apakah kemudian dia punya masalah di perkembangan motorik? Apakah kemudian dia punya masalah punya hambatan di perkembangan kognitif? Apakah kemudian dia punya problem di dalam perkembangan bahasa? Atau kemudian di perseptual? Jadi teman-teman kejeliannya diperlukan. Ataukah jangan-jangan empat-empatnya punya masalah gitu. Jadi kejelian yang di sini. Ingat ya, key point-nya adalah teman-teman dapat kebutuhannya, dapat hambatannya,